Sebelum nonton, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini bersama saya Om Dokter dalam acara berinteraksi asik berisik. Nah, kali ini saya akan berinteraksi dengan Anda semuanya untuk memberikan edukasi tentang Sambiloto. Nah, Sambiloto ini potensi dalam penanganan COVID-19. Wah, ini arahnya itu nanti akhirnya bisa ditemukan nih obat untuk COVID-19. Wah, mantep banget berarti guys. Oke, kita saksikan ya untuk bagaimana keterangan-keterangan selanjutnya. Nah, apa sih Sambiloto itu? Nah, Sambiloto itu memiliki nama ilmiah, namanya Andrographis paniculata. Nah, bahasa Jawanya dalam arti di Jawa dikenal dengan Sambiloto. Kalau di Minang namanya Ampadu, di Melayu namanya Pepaitan, ya. Di Sunda namanya Ki Orai. Ya. Oh maaf kalau memang ya dialeknya salah ya, karena saya tidak ada keturunan Sunda sama sekali soalnya ya. Asli wong Jawa guys. Ya. Karakteristik kuah ini sangat pahit, luar biasa pahitnya guys. Ya. Itu jadi pahit. Saya pernah nyoba ini ya. Pernah di suatu hotel begitu untuk sarapan paginya itu ada pojok jamu begitu ya. Nah di pojok jamu itu salah satunya ada Sambiloto dan ternyata luar biasa pahitnya guys, sampai nyetak lah kalau bahasa Jawanya itu ya, nggak hilang gitu rasanya itu dalam beberapa hari. Lalu bagian tanaman yang digunakan ini adalah herba. Herba itu artinya semua bagian tanaman yang di atas tanah. Berarti ya rumputnya enggak, akarnya enggak usah guys. Ya, begitu ya. Jadi yang di herbanya di atas itu ya, emang dominan adalah daun-daunnya sih yang dominan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini khasiat-khasiatnya dalam pencegahan dan perawatan tambahan pasien COVID-19. Ya. Itu yang pertama dia membantu menurunkan demam. Yang kedua mencegah kerusakan sel. Yang ketiga meringankan peradangan, ya. Yang keempat dia merangsang sistem imun untuk lebih baik lagi. Yang terakhir menjaga kebugaran tubuh. Nah, meringankan peradangan ini yang kita butuhkan sekali guys. Kalau memang di teori yang sudah disampaikan adanya cytokine storm ya atau badai cytokine yang terjadi, ini bisalah untuk penanganan hal seperti ini. Dan ini juga coba saya komunikasikan dengan sejawat spesialis penyakit dalam. Nah, itu yang merawat pasien COVID-19. Kabarnya diberikan tambahan Sambiloto itu efek klinisnya luar biasa membaik. Nah, lebih cepat begitu akhirnya penyembuhannya. Nah, jadi ini bisa kita coba. Nah, nanti kalau Anda semuanya di rumah ada Sambiloto bisa dikonsumsi lah secara rutin ya, begitu. Nanti bagaimana caranya ada di selanjutnya. Nah, tentunya kita sebagai orang ilmiah yang begitu ya, yang di medis ini juga perlu ada dasarnya. Penelitian potensi Sambiloto pada penanganan COVID-19. Jadi sebelum ini dilanjutkan penelitiannya itu dari semacam Kementerian Kesehatannya itu Thailand ya. Itu malah sudah mendeklar diri itu bahwasanya Sambiloto ini adalah obat COVID-19 yang efektif, itu menurut mereka. Oke lah, biarkan itu Thailand ya, kita coba yang dari kita sendiri. Ini penelitiannya, untuk anti radang ini meringankan peradangan pada pasien COVID-19. Antivirusnya dia menghambat aktivitas virus SARS-CoV-2 secara in silico. In silico ini metode simulasi komputer yang memang sudah lazim dilaksanakan untuk penelitian-penelitian ya di bidang kefarmasian. Jadi mengkombinasikan ya. Jadi proteinnya udah ketemu tuh guys. Ya protein yang ada di virusnya, mulai yang di badannya atau yang di spike-spike-nya itu
Nah, itu kan sudah ketemu. Nah, di situ proteinnya digabungkan ya, direaksikan dengan zat-zat yang ada di sambiloto. Nah, itu hasilnya seperti apa? Di situ sudah mulai tampak menjadi perkiraan. Makanya kenapa Bill Gates yang ahli komputer itu kok ikut-ikutan itu bahas COVID, bahas vaksin dan sebagainya. Karena memang di dalam tubuh kita itu sebenarnya juga kurang lebih ada bahasa-bahasa di komputer itu, bahasa pemrograman itu juga ada di tubuh kita. Seperti itu, sudah luar biasa sebelum ditemukannya bahasa komputer yang luar biasa seperti sekarang itu. Nah, tubuh kita, ciptaan Tuhan ini sudah luar biasa. Seperti itu. Jadi secara in silico itu sudah terbukti. Nah, cuma tidak bisa dari sini langsung kita gunakan. Oh, berarti sudah ketemu obatnya? Belum tentu. Karena banyak sekali faktornya. Nanti setelah ini misalnya sudah terbukti, ini sudah di in silico terbukti, nanti ya tentu tahap berikutnya ke hewan coba. Hewan coba misalnya berhasil ya uji klinis yang sudah sering kita dengarkan. Nah, khasiat sambiloto ini sebagai anti radang dan antivirus SARS-CoV-2 ini masih perlu penelitian lebih lanjut ya, sampai menuju nanti dibuat establish ya bahwasanya inilah gunanya. Tapi tidak ada salahnya guys dicoba sekarang untuk sehari-hari, misalnya ada yang tetap ya tidak bisa dominan di rumah, tetap harus bekerja, beraktivitas di luar. Konsumsi ini dulu. Nah, konsumsi ini sebelum berangkat begitu. Nanti seperti apa kita lihat apa caranya ya. Nah, ini ramuannya. Nah, dalam hal ini untuk penurun demam. Nah, jadi bahannya 5 gram herba segar. Tadi ya herba itu yang apa? Yang ada di atasnya tanah tadi semuanya ya. Penyiapannya seduh dengan 1 liter air mendidih, kemudian saring dengan penyaring non logam menjadi 2 gelas. Penyajian diminum 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Nah, ini yang untuk daya tahannya ini ya. Jadi 2-5 gram herba kering atau 5-10 gram herba segar, memang nyaput-nyaput itu ya. Itu penyiapannya rebus 1 liter air hingga mendidih. Jadi airnya dulu direbus ya mendidih. Masukkan herba dan rebus selama 15 menit dengan api kecil. Angkat, diamkan hingga dingin. Saring dengan penyaring non logam menjadi 2-3 gelas. Minum 2-3 kali sehari pada hari yang sama. Jadi setiap hari membuat segar. Begitu ya. Nah ini yang penting yang di bawah itu. Gunakan panci tanah liat atau enamel atau stainless ya begitu. Kalau ada tanah liat sekarang masih banyak kok ya dijumpai di pasar. Pakai itu saja enggak apa-apa. Jadi karena itu tidak merusak dari bahan-bahan yang ada di tanaman herbal. Ya, memang edukasi ini penting ya. Mungkin karena kita tahu mungkin obat herbal ini untuk apa, tapi cara penyajiannya yang kurang pas, nanti hasilnya juga tidak bisa optimal ya. Nah, ini peringatannya, tidak disarankan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Tidak diberikan pada anak tanpa pengawasan tenaga medis, tidak diberikan dalam bentuk injeksi ya, disuntikkan tidak boleh. Tidak dapat menimbulkan alergi pada pasien yang sensitif tentunya. Nah, inilah referensi yang diambil ya guys dari bahan-bahan yang saya sampaikan ini. Kalau saya sendiri mengambilnya dari B2 TOOT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di sini. Nah, beliau-beliau ini mengambil referensi dari pertama Vademecum, tanaman obat untuk saintifikasi jamu. Ya, tahun 2016 ada buku Sambiloto 2017. Nah, ini juga saya mendapatkan nih guys terkait dengan Sambiloto sendiri itu sebenarnya untuk antivirusnya sebelum adanya SARS-CoV-2 ini atau COVID itu sudah dipublikasikan 2017. Memang Sambiloto ini efektif untuk antivirus begitu. Terus yang berikutnya inventaris dari tanaman obat Indonesia jilid 1 tahun 91 dan prospek tanaman rempah dan obat sebagai adjuvan pengobatan infeksi COVID-19 tahun 2020. Nah, seperti itu. Oke guys, itu yang saya sampaikan semuanya ya.
Tapi dengan adanya ini pun kita tetap tidak bisa meninggalkan protokol kesehatan untuk COVID-19. Tetap ya, misalnya kita mau berangkat kerja, mau aktivitas di luar, mau konsumsi ini dulu sebelum berangkat, begitu pulangnya konsumsi lagi, tetap protokolnya digunakan. Ya, jangan sampai, wah sudah kuat nih, apalagi sudah divaksin, sudah minum ini misalnya. Wah, berarti sudah nggak mungkin kan, tidak bisa. Tetap ikuti semua arahan dari pemerintah. Sebelum dicabut untuk tidak berprotokol, tetap harus berprotokol dulu. Jangan sampai ya, jangan membuat keputusan sendiri, nanti jadi bermasalah. Oke, begitu ya guys. Dan mungkin ini tips ya, tips untuk yang terakhir. Kan tadi disebut Sambiloto itu pahitnya luar biasa. Kalau diberi pemanis boleh enggak dikasih madu misalnya, atau yang dari herbal juga ada tanaman stevia untuk sebagai pemanis. Ya boleh-boleh saja. Tapi ada tips yang mudah, yang ya cukup simpel, yaitu pakai saja yang sudah dalam bentuk kapsul. Nah, bentuk kapsul. Cuma yang saya sarankan adalah yang dalam bentuk kapsul itu dari pabrik jamu atau farmasi yang sudah legal di Indonesia. Ada banyak itu ya, beberapa ya. Yang saya tahu ada air mancur, sido muncul, jamu jago, jamu ibu, deltomet atau apa lagi lah. Jadi kalau Anda membeli, jangan asal browsing di internet. Ya, di marketplace ditulis, wah mau beli ramuan Sambiloto atau kapsul Sambiloto. Jangan asal begitu. Nanti sembarang itu muncul tidak jelas, nggak mereknya nggak jelas, nah malah akan sulit. Nah, saya sudah berpengalaman juga mencoba dari salah satu produk pabrik yang sudah terlisensi di Indonesia, itu tidak ada rasa pahit sama sekali. Ya, di situ ada anjuran-anjurannya. Kebetulan saya dapatkan anjurannya itu satu kapsul diminum 3 kali dalam sehari ya, di pagi, siang, sama malam begitu, masing-masing satu kapsul. Alhamdulillah luar biasa. Dan kalau misalnya lah gimana, apakah sudah dicek juga gitu kan? Ya kebetulan saya 2 kali ya tes rapid antigen COVID itu, alhamdulillah dua-duanya negatif. Walaupun tidak bisa dijudge, wah ini berarti sudah benar menyembuhkan, belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi memang saya tidak terpapar karena ketika di luar saya pun masih menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Oke, begitu ya guys. Terima kasih sudah melihat tayangan ini. Semoga informasi atau edukasi ini bermanfaat. Begitu, kalau masih ada pertanyaan bisa bertanya di kolom-kolom chatting yang ada di bawah atau kolom komentar ya, yang ada di bawah atau dimanapun lokasinya dari platform tempat video ini tayang, begitu. Nanti akan coba jawab langsung atau dijawab dengan video-video berikutnya. Oke, tetap jaga protokol kesehatan dan saksikan terus tayangan berinteraksi asik berisik bersama Om Dokter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.